Peran Mirsa mengalami ikatan batin yang sangat kuat ketika Akira itu mengalami kecelakaan parah di jalan. Hal itu terjadi ketika Mirsa masih berada di perjalanan naik taksi untuk menuju tempat pertemuan dengan Bian dan juga Reza. Akira mengalami benturan keras di bagian kepala hingga tidak sadarkan diri. Sebaliknya Mirsa mengalami sakit dan sesak di dada yang bersamaan dengan kejadian Akira kecelakaan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya dan apakah Akira masih selamat dan bisa bertahan hidup di balik musibah kecelakaan yang dialami? Tentu itu sangat menarik untuk kita simak kisah lengkapnya. Selanjutnya, pertemuan dari keempat peran akan terjadi, yaitu Bian, Mirsa, Desi, dan juga Reza di suatu tempat. Dari pertemuan nantinya akan sangat tegang dan menegangkan, namun juga menyedihkan, terutama buat Reza yang sudah tertipu dengan permainan Bian yang ingin membalas dendam. Lalu apa yang terjadi dan apakah masih ada harapan buat Reza untuk mendapatkan maaf dari Desi tentang kejadian 11 tahun yang lalu? Tentu sangat membuat penasaran di kisah cerita hari ini. Episode berikutnya, Akira mendapatkan pertolongan orang sekitar kejadian kecelakaan untuk dibawa ke rumah sakit naik ambulans. Kondisi Akira memang akan dinyatakan parah ketika masuk IGD rumah sakit. Bahkan kemungkinan besar akan menjalani operasi sehingga akan membutuhkan transfusi darah. Secara bersamaan di saat Pramana sudah tidak dapat jawaban dari rasa penasaran tentang identitas Mirsa sebagai anak kandung, di saat itu pula Akira mengalami kecelakaan. Sehingga dari kejadian tersebut menjadi awal Pramana mulai mengetahui jika golongan darah Akira cocok sama dirinya. Jadi pada akhirnya nanti ketika Pramana akan mulai tahu kalau Mirsa anak kandung lewat golongan darah Akira yang kemungkinan besar sama dengan golongan darahnya. Sebab ketika golongan darah Akira sama dengan dirinya, maka Pramana berpikir kalau sebenarnya Akira adalah cucu kandung dari Mirsa sebagai anak kandungnya. Nah, itulah yang akan terjadi nantinya. Sebab ketika Akira sudah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis, maka semua keluarga akan mendapatkan kabar buruk dari Karina, terutama Radit, Pramana, dan juga Nurma. Hingga suasana akan menjadi tegang karena dibalik itu semua yang awalnya Nurma merasa bangga dan senang ketika berhasil menukar hasil tes DNA, maka selanjutnya akan panik ketika Pramana masih penasaran dengan Mirsa adalah anak kandungnya. Lalu apa yang terjadi dan apakah dari kejadian tersebut? Pada akhirnya Pramana mulai tahu Mirsa adalah anak kandung lewat perantaraan darah Akira. Tentu itu masih membuat kita penasaran. Namun yang jelas tidak semudah itu Nurma bisa menang dalam perbuatan jahat dan liciknya. Karena cepat atau lambat Pramana pasti akan tahu kebenaran dan kenyataan kalau Mirsa adalah anak kandung sendiri yang dia cari selama ini. Walaupun sebelumnya Desi masih bohong dan menyimpan identitas Mirsa, namun yang pasti ikatan darah seorang papa dan anak kandung itu tidak akan bisa dipisahkan. Karena pada akhirnya nanti Pramana dan Mirsa akan dipertemukan dan bisa bersatu di alur cerita ke depannya. Lalu apakah Mirsa akan menerima kenyataan kalau Pramana adalah papa kandungnya? Tentu saja Mirsa akan bisa menerima dan bisa memaafkan kesalahan Pramana walaupun sangat berat. Sebab di dalam tubuh Mirsa itu tetap mengalir darah Pramana dan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Jadi pada endingnya nanti Mirsa berhak mendapatkan perhatian, pertolongan, hingga harta kekayaan keluarga Pramana. Sehingga peran Nurma akan menderita dan menyesal pada akhirnya ketika semua sudah terungkap. Sebab alasan satu-satunya Nurma melakukan sabotase hasil tes DNA kemarin adalah supaya Mirsa itu tidak menjadi keluarga kaya Pramana. Jika sampai Mirsa ketahuan anak kandung Pramana yang kaya raya, maka bisa dipastikan Nurma mulai menyesal karena dulu menyia-nyiakan sebagai menantu yang dianggap miskin. Namun kali ini akan berubah menjadi kaya raya sebagai keluarga Pramana yang bersamaan dengan adanya Mirsa dan Radit sudah bercerai. Itu artinya hanya satu yang akan didapat Nurma nantinya sebagai balasan atau karma, yaitu menyesal kehilangan Mirsa sebagai menantunya. Adegan lain,
Mirsa Jendesi sudah berada di perjalanan naik taksi menuju tempat pertemuan dengan Bian dan Reza. Sebaliknya Mirsa merasakan firasat buruk ketika di dalam taksi. Akan tetapi Mirsa tidak mengetahui kalau firasat itu bersumber dari anak kandungnya yang mengalami kecelakaan, yaitu Akira. Hingga endingnya nanti Mirsa akan tetap melanjutkan perjalanan dan mengabaikan firasatnya. Secara bersamaan Reza juga sudah menyiapkan momen, tempat, dan waktu yang spesial. Hingga endingnya nanti pertemuan akan terasa garing dan tegang ketika pertemuan sudah terjadi. Sebab Bian menipu Reza dengan kebohongan yang dilakukan. Awalnya ingin mengakui kesalahan di depan Desi, namun saat pertemuan sudah terjadi, justru sebaliknya Bian malah memutarbalikkan fakta kenyataan kalau Reza yang bersalah di masa lalu. Jadi pada intinya Bian sudah melakukan tipuan terhadap Reza. Tidak hanya berbohong tentang masa lalu di depan Desi saja, bahkan sebelumnya Bian juga sudah menipu Reza dengan meminta uang 20 juta. Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah ditipu, malah dibohongi pula. Itulah yang akan dialami Reza saat ini. Biarpun begitu, Bian tidak akan bisa menang melawan Reza dalam kehidupan. Bahkan sebaliknya makin menderita jika masih melanjutkan dendam kepada Reza di alur cerita. Tidak hanya Bian yang melakukan tipuan terhadap Reza, bahkan hal yang sama juga dilakukan Ranti saat ini untuk bersandiwara di depan Mirsa atau Reza. Ranti berlagak baik seolah-olah mau membantu Mirsa kerja jadi staf admin, namun sebenarnya ingin menjatuhkan dan merusak reputasinya di depan Reza dan perusahaan. Sebaliknya Mirsa percaya begitu saja dan belum menaruh curiga. Lalu apa yang terjadi dan apakah rencana Ranti akan berhasil menjatuhkan reputasi dan kinerja Mirsa di perusahaan Reza? Tentu sangat sulit ya, bahkan sebaliknya dirinya sendiri yang akan hancur dan tidak akan pernah bisa menang melawan Mirsa dalam kehidupan. Walaupun karakter Mirsa terkesan mudah dibodohin, namun Mirsa akan tetap mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan dan pembelaan dari Reza apapun yang akan dilakukan Ranti untuk menjatuhkan. Karena pada kenyataannya Reza akan tetap percaya sama Mirsa sebagai wanita istimewa yang sudah menyelamatkan nyawa Aurel sebelumnya. Jadi pada intinya Ranti dan Bian ini memang suka bersandiwara, sekaligus karakternya itu adalah karakter manipulatif. Namun ujungnya mereka tidak akan bisa menang melawan Mirsa atau Reza di alur cerita dan adegan berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.